pada saat COVID ini selesai, energi yang harus stabil itu adalah energi manusianya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Indian Rahmanda. Hari ini saya akan jadi host untuk sesi kita yang judulnya The Force of Imagineering sama nanti Bang Roy Simangunsong. Mas Roy Simangunsong ini adalah VP dan Head of Media and Brand di Disney Networks. Sebelumnya makasih banget, gue mau ngucapin selamat datang buat yang baru bergabung di acara Future Force Fest 2020 dengan temanya kita akan ngomongin facing the new normal yang dari tadi pagi juga udah kita bahas gimana sih kita melihat perubahan yang drastis ini di kehidupan kita, baik itu dari sisi bisnis, dari sisi data, dari sisi industri dan UMKM-nya. Di sini juga kita mau ngajak teman-teman sebenarnya untuk berdonasi di platform donasi Bagirata. Bagirata itu sebuah peer-to-peer wealth distribution tool. Jadi cara donasinya tinggal dibuka aja link bagirata.id atau scan QR code yang ada di kanan bawah di layar ini. Oke, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat sponsor utama kita, Cloudera dan Monroe, dan juga sponsor-sponsor lainnya. Terima kasih juga buat Data Science Indonesia sebagai community partner, dan juga tentunya media partner kita, Tempo.co, Invia, dan Info Komputer yang bantu kita menyebarluaskan acara ini ya. Buat teman-teman yang pengen bantu nyebarluasin juga, posting di sosmednya masing-masing dengan hashtag Future Force Fest 2020, hashtag siap hadapi perubahan, dan hashtag sebar semangat dari rumah. Oke, kalau gitu gue mau langsung mulai aja manggil Mas Roy. Mas Roy, apa kabar Mas? Sepertinya masih di mute Mas. Apa kabarnya teman-teman? Ini salah satu the perks of new norm ya. Iya. Mau ngomong. Yeah, can you hear me? mau ngomong aja susah gitu ya. Ya. Mas Roy kan tadi kita juga udah banyak ngobrol-ngobrol ya sebelumnya ya, ngelihat tema tadi sebelumnya dari pagi udah banyak ngomongin soal perubahan lah ya. Tadi kita mau mulai ngomong aja harus butuh penyesuaian, ngelihat saking banyaknya perubahan yang terjadi ini kan memang kita dituntut udah nggak bisa lagi mikir dengan cara yang biasa ya Mas ya. Harus ada, bukan mungkin dibilang inovasi agak sedikit understatement ya, tapi kita harus benar-benar mikirin yang berimajinasi agak-agak aneh dikit. Nah, saya tuh tahu ada term di Disney Networks dari Mas Roy juga, Imagineering, jadi imagine campur engineering ya Mas. Iya. Nah itu apa sih Mas? Kayaknya seru banget. Mungkin kalau konteksnya dulu ya, Imagineering itu sebenarnya diawali terms itu di tahun 1940 sebenarnya sama perusahaan aluminium Alcoa. Terus kemudian akhirnya Disney menjadikan trademark bahwa Imagineering itu karena apa? Itu bagian daripada kegiatan Disney, bukan hanya spesifik Disney Media Network, tapi Disney as a whole company. Dan terutama kalau bicara mengenai Imagineering itu terkait dengan yang kita sebut dengan bagian daripada parks and experience. Jadi theme park kita, ya. Jadi theme park kita. Dan katanya pembagian dua kata itu tepat. Itu adalah imagination dan engineering. Kalau selama ini kan kita bicara bahwa suatu imajinasi itu adalah apa yang kita bayangkan, tapi tidak kita pertimbangkan bagaimana menjadikan sebuah realita, ya kan? Jadi simple terms adalah bagaimana mencoba merealisasikan sesuatu imajinasi menjadi bagian daripada apa yang di-experience oleh banyak orang,
Jadi itulah dasar-dasarnya kalau kita bicara secara sederhana mengenai Imagineering, yang dimana konteksnya kalau spesifik ke Disney itu kaitan bagaimana kita merealisasikan suatu imajinasi, suatu fantasi, di mana pada saat kita datang ke experience park atau ke theme park kita, itu orang akan merasakan bahwa imajinasinya menjadi realita atau sebagian dari itu. Nah, itu kan berarti pas banget nih, ini kan kehidupan kita sekarang udah kayak kehidupan imajinasinya di film-film ya, Mas Roy ya? Iya. Di mana virus mau wabah, kita semua nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan pas banget tuh konteksnya, Mas. Dan saya rasakan di Disney juga konteks Imagineering itu justru dipakai gimana kita bisa think the unthinkable and make it happen to help the problem at hand, gitu ya, Mas. Betul. Melihat konsep itu, Mas, dan dibawa ke Indonesia di keadaan sekarang, khususnya untuk pelaku industri dan mungkin UMKM, Mas. Ada konsep yang bisa kita contek nggak sih, Mas? Dan penerapannya itu seperti apa? Mungkin agak mundur dikit. Kalau bicara mengenai Imagineering itu di dalam Disney itu kita mengenalnya ada 15, ada yang dikategorikan sebagai 15 principle. 15 principle. Jadi ada 15 prinsip dasar dalam Imagineering. Teman-teman yang ada mendengarkan ini atau menonton ini bisa pertama bisa pergi ke Khan Academy, bisa ikutin itu ada for free Imagineering in the Box-nya Disney untuk mempelajari lebih detail seperti apa sih Imagineering. Tapi kalau kita lihat kembali kepada 15 principle itu adalah dasar-dasar bagaimana Imagineers, jadi kita sebutnya orang-orang yang bagian daripada Disney Parks itu yang membangun, itu adalah membangun dan menyiapkan semua itu namanya Imagineers, seperti Imagination dan Engineers gitu ya. Mereka itu pada dasarnya akan melihat berdasarkan 15 principle tadi, dan 15 principle tadi itu dibagi sebenarnya kalau secara tiering seperti layaknya sebuah piramida gitu ya. Kita hitungnya ada 5 piramida utama di dalam menuju sampai ke atas ya. Jadi ada tiring-tiringnya piramida itu. Jadi kalau mau di sharing, pertama adalah fondasi dasar daripada Imagineering itu. Jadi fondasi daripada Imagineering sebut pada dasarnya adalah it all begins with a story, ya kan, mengenai ceritanya sendiri. Karena ini kan bagaimana merealisasikan suatu imajinasi menjadi realita. Tentunya harus ada di belakangnya yang kaitan dengan ceritanya yang mau kita bawakan, gitu kan. Terus kita harus berpikir intent kreativitas kita, fokus kepada objektif utamanya seperti apa. Itu bagian daripada tier 1 ya, foundation of Imagineering. Dan kemudian pada saat kita bicara, oke, kita tahu ceritanya seperti apa, kita mau fokus kepada objektifnya kita achieve seperti apa, jangan lupa adalah attention to the details. Attention to the details itu penting, karena kaitan dengan komponen-komponen yang mau kita pakai, itu harus merefleksikan terhadap situasi yang mau kita bangun, ya kan. Dan originalitas. Kenapa disebut originalitas? Originalitas terhadap situasi tersebut. Tentunya kalau ditambahkan dengan themingnya, ada yang namanya theming, itu adalah menggunakan bagian komponen cerita kita untuk memperkuat kreativitas kita, ya kan. Barulah kita bicara mengenai long, medium, close shot itu pada saat sudah direalisasikan. Baru bicara mengenai tiering keduanya. Jadi tadi bicara tiering pertama adalah foundation of Imagineering, tiering kedua adalah wayfinding. Wayfinding ini adalah bicara mengenai pada saat kita sudah bangun dan kita mau melakukannya seperti apa, mau navigasinya seperti apa. Nah ini kan udah bicara mengenai konstruksinya, electricalnya, soundnya, environmentalnya, segala macam. Dan bagaimana cara kita menggrab atensi orang, ya. Dan tentunya itu ada storyboard yang harus dibangun, post-show, pre-show seperti apa. Baru yang ketiga, tiering ketiga adalah visual komunikasi, ya, komunikasi visual. Itu berbicara bagaimana kita kategori force perspective. Force perspective dalam arti apa? Kita menggunakan ilusi untuk bisa membantu komunikasi itu tercapai pada saat orang datang ke tempat yang dituju itu dalam hal persepsi dia, bahwa realisasi imajinasinya terjadi, ya kan? Apalagi kalau kita bicara mengenai theme park, beda dengan film itu kan ada director yang ngasih tahu ini gambarannya saya pengen lihat dari A ke B ke C. Tapi pada saat di theme park, everybody's moving around. Nah, ya kan, everybody moving around, makanya kita harus benar-benar go to the detail. Kita mau bangun ceritanya seperti apa, dan everyone is their own director. Karena dia akan pergi kemana aja mengikuti, tapi dia harus merasakan konsistensi dan realisasinya itu sesuai dengan pengharapan dia. Nah, tiering keempat. Nah, tiering keempat ini adalah making it memorable. Jadi agar orang merasa setelah datang, pas keluar, tentunya merasa bahwa
ya benar ya, itu seperti itu. Kalau mungkin kaitan dengan kita Disney, itu kaitan bagaimana tentunya ada Mickey, ada hidden Mickey di situ. Jadi orang merasa ada hal yang terkait dengan brand utama kita ya, klasik kita. Dan tentunya di internal kita adalah, dan saya rasa bisa dipakai juga, adalah namanya Wolf Cardinal Rules. Intinya apa itu? Intinya adalah how do I make this better? Jadi kalau saya gunakan nih dengan situasi yang sekarang UMKM challenging seperti apa? Sebenarnya pertama adalah kita harus mereimajinasi lagi sebenarnya dengan situasi sekarang ini bisnis kita itu seperti apa sih di mata konsumen kita. Seperti apa sih kebutuhan yang ada di depan konsumen kita. Pada saat kita mereimajinasi tersebut, kita mau membangun ceritanya seperti apa di depan konsumen kita, sehingga konsumen kita itu percaya bahwa, oke, sebagai contoh, begitu banyak platform untuk video call. Tapi apa yang bisa menyebabkan saya harus mereimajinasi diri saya bahwa video platform yang paling tepat buat saya adalah si A, bukan si B, bukan si C. Dan itu going to the detail. Going to the detail seperti apa? Going to the detail itu terkait dengan kalau saya pakai produk dia, produknya salah satu dari itu, saya akan merasakan bahwa itu yang menjawab atau paling tidak persepsi saya butuhkan itu terjawablah problem saya, ya kan? Nah, ini ada komponen-komponen itu tidak semuanya bisa dipakai, tapi dasar-dasar pola berpikirnya, piramida ini sebenarnya menurut saya bisa dipakai sebagai UMKM dalam meredefinisikan dirinya sendiri atau mereimajinasi dirinya pada saat COVID ini dan setelah situasi ini berlangsung. Apalagi dengan situasi di mana, kalau maaf mungkin saya orangnya jadi kesannya pesimistis, saya tidak punya ada time frame bahwa itu akan selesai di bulan ini. Itu akan, everything is a moving target. Karena beda dengan financial crisis. Financial crisis itu kita punya ada komponen-komponen yang fix. Bukan fix, tapi bisa diatur. Tapi ini ada kaitan dengan manusianya dan ada kaitan dengan regulasinya. Itu adalah moving target. Dan moving target dan efeknya bukan saja di perusahaan besar, sampai ke perusahaan kecil pun itu mengalaminya. Sampai ke desa pun bisa jadi akan mengalaminya. Oke. Saya tadi pengen ngangkat, jadi kan si Imagineering ini sebenarnya adalah satu framework yang cukup besar ya, Mas Roy ya, yang berhubungannya sama banyak di storytelling ya, Mas ya. Ya, betul. Tapi underlying core-nya sebenarnya adalah gimana bisa ngebantu kita untuk reimajinasi lagi, utamanya untuk bisnis dan keadaan untuk sekarang ini ya. Betul. Nah, kalau saya tarik balik ke data dan teknologi, Mas. Ya. Data sama teknologi itu kan memang punya peran ya di beberapa tahun terakhir sangat dibesar-besarkan bahwa perannya sangat penting di sini. Gitu. Nah, menurut Mas Roy gimana sih data sama teknologi itu bisa lebih membantu reimajinasinya tadi, Mas? Oke. Untuk kita ngadepin ini ke depan. Itu bahkan semakin sangat relevan, apalagi sekarang ini menarik ya kalau kita buat yang berada di UMKM atau berada di startup atau apa segala macam ya, atau bahkan perusahaan besar. Semua perusahaan-perusahaan mereimajinasi dirinya dengan melakukan banyak webinar, banyak melakukan IG live, banyak melakukan, itu mereimajinasi dirinya, ya kan? Apa yang terjadi setiap kali dia melakukan langkah tersebut, sebenarnya dia bisa ekstraksi data untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang direspon oleh para audiensnya dia, gitu kan, satu. Kedua, interaksi yang selama ini mungkin tidak terjadi dengan kita melakukan survei, menunggu pihak perusahaan survei melakukannya itu, ini bisa jadi on the spot kita bisa melakukan survei, ya. Tentunya dengan catatan kita menyiapkan semuanya itu. Jadi underlying teknologi itu, dan ini saya percaya dari zaman saya dulu di Microsoft, IBM, information technology itu akan selalu menjadi basis dasar untuk perkembangan bisnis, perkembangan suatu negara, perkembangan banyak hal ya, kaitan dengan ekonomi. Nah, data-data yang ada ini semakin relevan, data-datanya semakin relevan, karena kita jadi semakin tahu kan. Contohnya tadi pada saat bahas sebelumnya mengenai Wardah membahas bagaimana mengetahui data-data orang di Tokopedia seperti apa, sama. Itu kaitan dengan partnership dengan e-commerce dan dia bisa menghasilkan data-data tertentu. Dari data-data tersebut bisa jadi sebuah bisnis bisa melakukan redefinisi kembali atau mereimajinasi kembali yang selama ini sebelum pre-COVID ini fokusnya di A, sekarang bisa di shifting mungkin, nggak 100% ke B, tapi bisa jadi 60% effortnya akan berpindah ke B karena data-data paling tidak data-data yang ada per saat ini bisa menunjukkan itu bisa menjadi trial and error. Nah, ketiga, dengan adanya data and teknologi ini, menurut saya trial and error itu jadi lebih di enable. Karena apa?
kita trial bisa dapat respon atau recoil-nya langsung kerasa, recoil kita langsung kerasa ya. Di bisnis kita sendiri dengan adanya yang terjadi COVID pre-19 ini, salah satu yang kita lakukan adalah mereimajinasi dengan kita melakukan virtual tour. Agar apa? Kembali lagi, orang tetap ingat bahwa ada bentuk fisikalnya yang suatu saat pada saat ini semua selesai, saya akan datang ke sana, ya kan? Nah, kembali lagi itu semua kan data. Data-data itu kan bisa dilihat berapa banyak orang yang menonton, berapa banyak orang yang merespon, kemudian kita mengajak orang tetap erat dengan brand kita, dengan di beberapa YouTube kita ngajak orang bagaimana menggambar Mickey Mouse, bagaimana menggambar Marvel. Itu kan menggunakan platform teknologi ya. Tapi di situ bisa kita dapatin berapa orang yang melihat, berapa orang yang love, berapa orang yang share, berapa orang yang engage. Itu baru pada yang data yang secara publik. Data yang non-publik, mungkin bisa jadi ada partnership yang bisa kita dapatkan dari masing-masing partner-partner, apakah media, apa atau segala macam, yang mungkin mereka bersedia untuk melepaskan paywall-nya, melepaskan wall garden-nya mereka ya. Wall garden-nya mereka bisa mereka lepas, sehingga bisa menjadi informasi yang bisa dipakai oleh UMKM. Tapi worst scenario, mereka tidak ada lepas itu. Sebenarnya data-data yang dipakai tadi itu, research company yang diposting secara free sekarang. The good thing with COVID, everything become free. Percaya nggak? Yeah. Betul. Nah, betul. Itu everything become free. Itu yang menurut saya buat kita yang di Indonesia, kita gunakanlah itu. Kita gunakan itu bagian daripada baseline kita untuk mengambil keputusan. Setelah itu immediately menggunakan data yang respon dari data itu menjadi bagian untuk tweak and learn. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, tadi kan kita ngomong dari sisi gimana data lebih bisa ngebantu kita, ada teknologi untuk bantu kita untuk lebih melihat dalam perspektif yang baru, reimaginasi tadi yang Mas Roy. Cuman kan, kayak yang tadi Mas Roy bilang, sekarang semuanya jadi free. Itu kan itu jadi satu challenge juga, terutama dari sisi industrinya ya Mas. Sejujurnya tadinya ini mau bayar Mas, cuma nggak jadi. Itu salah satunya kan? Salah satunya. Nah, Mas, pertanyaan saya adalah kalau tadi kita ngomong UMKM, tapi saya penasaran juga mau ngebayangin untuk company yang sebesar Disney. The whole business operation pasti kan beda. Tadi Mas juga sempat bilang bahwa ada virtual tour gitu ya. Ya. Nah, apalagi Mas kalau dari sisi Disney, perubahan operasional bisnisnya yang pasti menurut saya dengan adanya COVID ini dan apalagi kalau saya merefleksikan kepada diri kami adalah pertama yang paling utama. We have to put first our employee gitu loh. Employee kita itu adalah engine dari semua. Every company yang ada di sini UMKM atau employee itu adalah the engine. Pada saat orang harus stay at home, itu bisa terjadi ada kefrustrasian, fatigueness. Nah, itu kita take care hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu take care a simple gesture dengan ngasih tahu ini loh step-step sebagai orang tua, ini loh. Karena dunia ini ya, saya sekarang harus kerja di rumah, ya kadang-kadang mungkin tiba-tiba nanti dari belakang jadi anak saya akan lewat dan hanya saya gitu loh. Nah, harus ada adaptasi seperti itu juga. Ini kaitan dengan employee first, oke? Jadi kaitan bagaimana kita memfokuskan, karena apa? Pada saat COVID ini selesai, energi yang harus stabil itu adalah energi manusianya. Karena energi manusianya yang will drive the company. So that has to happen. And itu yang kita lihat as a Disney, kita melihat itu yang prioritas pertama. Kedua baru kita melihat dari segi masing-masing bisnis itu tentunya mulai sedikit forecasting bisnis lah. Forecasting bisnis impact-nya seperti apa. Dan yang kita lakukan adalah tentunya bukan lagi yang modelnya long term, menjadi bentuknya dalam forecasting bisnis setiap bulan itu kita bisa jadi merevisi. Itu yang saya bilang bahwa merevisi out situasinya seperti apa. Bukan berarti apa yang kita forecast itu menunjukkan hasil akhir pasti, tapi paling tidak kita selalu bisa mengetahui worst scenario kita seperti apa, kemudian good scenario kita seperti apa, dan optimistic scenario kita seperti apa. Bedanya zaman dulu kita planningnya for 1 year mungkin ya, atau per 6 bulan, per kuartal. Sekarang nggak, every month is about replanning ourselves to see, okay, kalau misalnya negara lain buka seperti apa, kalau misalnya ini buka seperti apa. Contohnya sekarang kita per tanggal 5 Mei ini di Shanghai, Disney sudah mulai buka experience-nya. Kembali lagi, itu bagian daripada learning. Will that have an impact atau enggak? Atau tadi kayak saya sampaikan, Indian bilang bahwa sekarang everything become free. It's a good and a bad thing.
Now reimagine yourself bahwa sekarang dengan adakan free is part of your branding. It's a part of you to say now marketing cost kita bukan lagi harus spending melalui promosi, tapi we spend ourselves to this kind of thing. Di mana itu free, orang lebih kenal kita, lebih tahu pola kita, dan orang melihat bahwa you're not just coming to me when things are going well, tapi even ada perasaan orang bahwa menjadi lebih baik. Makanya salah satu yang kita lakukan Disney akan melihat nih. Salah satu effort kita adalah membantu mungkin partner-partner kita yang mengalami masalah, UKM-UKM di Disney, partner kita akan mengalami masalah seperti apa. Dan ketiga yang menurut saya yang bisa juga menjadi pegangan buat teman-teman juga SME atau segala macam, bahwa big companies aja sekarang mulai belajar bagaimana startup work the way they do. So itu karena apa? Jadi nggak necessarily bahwa karena gue startup maka big company doesn't learn from me. Ya, a lot of big company actually learning from a startup. Karena apa? Lebih agile, lebih nimble, lebih terbiasa dengan kerja dari rumah, bukan kerja dari kantor. That kind of things yang sebenarnya perusahaan-perusahaan besar seperti kami juga mempelajari bagaimana sih. Karena apa? Nanti kalau misalnya, karena kan kita harus plan situasi. Good scenario, we find the vaccine. Good scenario, we don't find the vaccine. Tapi business has to go. Harus berjalan. So what's the plan? Apa skenario kita bahwa let's say everything need to go to normal by July, by August, semuanya ini karena economy wise segala macam. Apa yang kita harus rencanakan untuk make sure bahwa pertama keamanan dan perubahan daripada orang-orang tersebut, orang behavior. Sekarang pada saat orang di rumah itu kita bisa mempelajari behavior tertentu. Pada saat nanti pre-COVID kita bisa gabungkan behavior orang sebelum pre-COVID dan pada saat COVID itu seperti apa. Jadi itu yang menjadi paduan kita juga untuk mempelajari bagaimana kita secara bisnis meredefinisikan diri kita dan mereimajinasi diri kita pada saat bisnis itu mulai masuk kembali normal atau the new normal. Itu menarik banget sih. Tadi Mas Roy bilang bahwa big company sekarang juga belajar bagaimana supaya bisa lebih agile gitu ya Mas. Betul. Saya ingat banget sebenarnya kalau boleh sharing sedikit sebelum COVID itu sempat ngobrol juga. Bahwa justru malah semakin banyak startup, ya kita sebut di sini technological startup lah ya, yang sudah mulai grow, sudah makin besar, dia mulai melirik malah ke arah lebih mengkorporasikan. Jadi setting up SOP, bikin prosedur-prosedur yang lebih baku, lebih rigid gitu loh. Jadi justru malah untuk menyeimbangkan agility-nya itu supaya lebih teratur dan ini. Tapi sekarang COVID justru malah itu melihat dari big company, ngelihat startupnya. Saya juga tadi suka sebenarnya ngelihat, dengar tadi Mas Roy bilang, energi manusianya harus stabil ya Mas ya. Ya, betul. Jadi dalam menghadapi ini, kita semua masih beradaptasi juga, tapi gimana company mungkin dari sisi industrinya ngelihat, menjaga ya Mas ya, menjaga supaya kita sama-sama bisa keluar dengan kepala yang lebih sane lah daripada yang ini kan, bahwa energi manusia harus stabil. Mas, ada pertanyaan nih Mas dari audience. Oke. Katanya pertanyaannya banyak yang pengen masuk Disney langsung kata. Salah satu pertanyaannya nih, mau tanya kalau Disney sendiri ada nggak sih syarat tersendiri untuk join Disney? Dan terus untuk tim kontennya ada strategi khusus nggak Mas? Dari yang sebelum COVID dan sekarang di masa COVID. Kalau bicara mengenai Disney itu banyak line of business-nya ya. Kalau kita bicara besarannya line of business-nya adalah Disney Experience ya, kemudian ada namanya Media Networks ya, kemudian ada studio ya, kemudian ada yang kaitan tadi Theme and Experience itu termasuk ada licensing film. Jadi masing-masing itu punya strateginya masing-masing ya. Tentunya kalau kita secara garis besarnya adalah Disney mencoba lebih agile dan menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Apalagi kita as an international company, kita tidak bisa bikin bahwa one strategy fits all gitu. Jadi berarti kita akan menyesuaikan certain region seperti apa taktik dan strateginya, US seperti apa taktik dan strateginya, Europe taktik strateginya seperti apa. Di dalam Asia APAC sendiri itu bisa jadi ada strategi yang berbeda-beda. Nah, bicara mengenai konten, kembali lagi kalau kita bicara mengenai konten, we have a
tons of library lah, thousands of library dari apalagi dengan bergabungnya Disney dengan Fox Brand, di mana dalam semakin banyak. Jadi salah satu advantage yang kita miliki adalah kita memiliki banyak konten-konten yang we can actually reuse, di mana konten-konten tersebut adalah konten-konten yang sangat dekat di hati dan pikiran konsumen. Dan pada masa-masa sekarang ini tadi yang pada saat orang juga lagi berpikir saya mau di rumah, and sometimes I just want to know the bad news, but sometimes I just want to get away dengan melihat sesuatu entertaining, maka dia akan mencari pilihan-pilihan tersebut. Nah, kayak contohnya saya bilang strateginya berbeda-beda. Ada strategi yang kita bilang direct to consumer. Di Indonesia belum ada direct to consumer. Direct to consumer strategi di Indonesia bukan directly to consumer, tapi kita melalui channel pay TV, melalui partner-partner kita. Tapi di belakang itu kan ada konten yang kita melihat mana sih konten-konten yang kita anggap sebagai konten-konten yang menyebabkan loyalitas orang pada saat di channel kita sekitar di atas 50%. Dan menariknya adalah bahwa berdasarkan internal research kita, bahwa rata-rata orang yang go through mulai dari Fox Movie, Fox Live, Disney, itu averagely mereka itu di level 58 sampai 60% loyalitasnya di setiap channel tersebut. Padahal itu adalah program channel. Program channel apa? Ada terprogram ya. Padahal kita ada juga yang namanya situasi industri yang sekarang ini perkembangan, ada yang namanya OTT kan. OTT itu bukan program channel, tapi konten ditaruh di situ, dan yang terjadi adalah dengan menggunakan artificial intelligence, machine learning, mempelajari bagaimana konten-konten yang akan di-push ke kita, ya kan. Tapi tetap opsinya ada di kita. Ternyata manusia itu, dan ini research yang dilakukan YouTube 3-4 tahun yang lalu, ini research ke millennials, bahwa millennials itu pun sebenarnya ada batas, dia sebenarnya ingin dilakukan force feed sebenarnya secara konten, tapi tidak boleh real bahwa itu benar-benar ini konten lu pasti senang, enggak. Force feednya harus lebih subtle. Jadi seakan-akan kita men-search. Makanya ada machine learning itu membantu untuk hal-hal itu. Tadi bicara mengenai konten strategi, kita akan melihat karena masing-masing brand kita itu punya target audience yang berbeda-beda. Tapi kembali lagi, karena kita punya dozen dari berapa puluh tahun kita memiliki banyak konten, itu bisa kita pakai ulang. Jadi boleh dibilang kita punya advantage untuk menggunakan konten tersebut. Kaitan dengan sports sendiri kita kan di bawah kita Disney, ESPN, Fox Sports. Itu juga modelnya kita ubah. Kenapa? Live sport kan hilang nih. Banyak yang nggak. Nah, tapi kan orang itu sebenarnya datang ke sports itu either dia nonton live, kadang-kadang dia ingin menghibur dirinya, pengen tahu nih siapa sih champion atau juara-juara yang selama 10 tahun ke belakang. Nah, yang kita lakukan adalah kita menggunakan konten itu, kita ubah kontennya bukan live, tapi bercerita untuk hal dengan genre yang sama, sport, tapi bercerita hero-hero yang masa lalu. Sehingga mungkin gua yang penggemar MotoGP sekarang, akhirnya bisa tahu nih, MotoGP 10 tahun yang lalu siapa pemenangnya ya. Nah, itu kembali lagi, itu is about the storytelling-nya dengan konten. Ya, jadi bagaimana kita aligning konten kita. Mungkin itu bisa menjawab konten strategi. Ya. Berarti kan kalau saya tangkap ada kesan bahwa kita pengen relive the past, jadi to build the narration yang kita dulu suka dan cintai. Betul. Untuk biar longing ya Mas. Betul. Biar pada saat keadaan normal, everything is available dan mungkin market akan booming juga. Betul. Bisa dilihat ada sedikit sebenarnya penundaan bukan ekspektasi tapi penundaan ekspektasi. Jadi yang mungkin pada saat selesai mungkin tiba-tiba orang semua pengen nonton sport gitu kan, tiba-tiba orang pengen gini. Jadi ada secara makroekonomi ibaratnya transaksi ini ditunda semua, Mas. Betul kan ya? Kurang lebih gitu ya. Nah, yang saya bilang ditunda dalam artian size-nya, tapi sebenarnya ada orang yang akan tetap selalu terus-menerus ya. Jadi ini kaitan dengan industrinya aja. Ini yang kita lihat pada saat COVID ini. Semua orang bilang bahwa orang kembali ke rumah. Partner-partner kami seperti partner-partner yang Bank TV bilang bahwa wah sekarang ada banyak nih minta subscriber baru. Nah, itu kan rebalancing kan, jadi berarti karena kita membentuk behavior baru gitu loh, bentuk behavior baru untuk terjadi sesuatu. Nah, komunikasi tidak boleh berhenti, kuantitas komunikasinya yang harus dipilah, tapi jangan berhenti, karena ingat, di masa COVID ini, kita itu biasanya akan mengingat yang, pertama kita akan berusaha melihat bahwa ada suatu situasi yang berat di kepala kita, itu sudah COVID, kapan gua keluar, kapan segala macam. Tapi di satu sisi lain, kehidupan kita sehari-hari sebenarnya nggak berubah, kita tetap makan, cuman apa yang kita makan berubah, bagaimana kita mengordernya berubah,
ya kan? Dulunya mungkin, dan bagaimana kita mengordernya itu aja dulu sudah mulai berubah. Tapi sekarang ada tambahan lagi. Sekarang kita mungkin nggak pergi ke pasar, berarti ada elemen orang harus yang pergi ke pasarnya siapa? Itu ada celah-celah seperti itu. Pada saat sekarang kita bilang, wah Pak petani di daerah-daerah produksi banyak, ternyata tapi tidak ada yang membeli di Jakarta atau segala macam. Berarti ada celah sebenarnya untuk menghubungkan antara si konsumen yang tetap membeli, yang mungkin kemarin sebelumnya harus pergi ke pasar, sekarang pasar itu bukan menjadi channel utama, tapi bagaimana go direct, ya kan? Direct kepada mereka semua. Untuk ikan agak berbeda, karena ikan itu berarti harus ada keahlian tersendiri pada saat mengirim ikan, storage-nya, segala macam. Tapi kembali lagi, bahwa itu tidak hilang. Yang mungkin kata orang hilang, orang pergi ke bioskop, hilang. Iya, ke bioskopnya. Menonton tidak. Makanya kayak kita, ada beberapa konten kita yang awalnya harus di-launching di bioskop, atau baru di-launching di bioskop, di US, di Eropa, kita putuskan untuk go directly ke digital. Imagine the same thing, if you are in a theater, kalian adalah production house, bisa jadi itu, go directly to digital. Karena ini kesempatan orang berada di situ. Jadi secara bisnis proses core-nya mungkin sama, tapi logistiknya atau itu bisnis proses berubah. Di sekitar itunya bisa berubah. Saya kasih contoh nih, En. Sekarang kalau kita mau interview orang, kita lihat siapa mungkin teman-teman yang ada di sini sekarang, kalau kita di YouTube atau ngeliat di TV, bahkan kita sudah menerima the new premise. Pembawa acara video call dengan orang lain, pembawa acara suaranya bagus, karena ada dari TV, stasiun TV, tapi ternyata yang diwawancara itu menggunakan platform video call, dan itu kualitas suaranya jauh, ya kan? Tapi kita terima itu. Kalau dulu mungkin kita akan langsung tweet ke stasiun TV-nya, suara jelek. Sekarang nggak, oh ya wajar dong. Jadi kita lebih toleran ya Mas ya. Nah, saya mau nyentuh ke situ temanya, tapi sebelumnya mungkin saya mau ngingetin teman-teman dulu untuk yang mau berdonasi. Bisa dibuka, klik bagirata.id, itu donasi nanti akan ditujukan ke yang paling terdampak karena COVID ini. Selain itu juga mungkin teman-teman yang pengen coba bantu sebar semangatnya dari omongan kita nih, sebar konten-kontennya juga bisa posting di hashtagnya di sosial medianya masing-masing dengan hashtag Future Force Fest 2020, siap hadapi perubahan dan sebar semangat di rumah. Jangan lupa mention akun Ikra juga ya, Ikra_ID. Mas, mau lanjut nih Mas. Silahkan. Ngomongin soal toleransi tadi ya. Tapi mungkin saya mau bawanya gini. Tadi kan Mas Roy ngomongin soal moving target. Gimana bahwa sekarang ini kita nggak bisa ngelihat dalam waktu jangka 3-6 bulan, nggak bisa ngeliat jangka waktu 1-2 tahun, 5 tahun, tapi ngelihatnya harus benar-benar day by day. Kalau saya bisa quote gubernurnya New York tuh, Cuomo tuh, yang tiap malam dia live di Instagram, di YouTube kan, dia selalu bilangnya tuh, kita ngeliat kompas. Jadi kita sekarang tuh panduannya udah bukan grand plan, tapi panduannya kompas. Jadi ngeliat day by day kita harus gerak gimana. Ya. Tapi kan ini bikin jadi prediksi berantakan, Mas. Jadi kita dituntut lebih toleran, atau memang kita mau nggak mau harus toleran, tuh gimana tuh? Ya, namanya situasi luar biasa ya. Jadi kalau boleh dibilang kayak kata Governor Cuomo, atau pada saat kayak perusahaan-perusahaan besar seperti ini, pertama tentunya kan setiap perusahaan itu akan mengalami fase acceptance, denial, sampai segala macam. Mungkin di awal bulan kita denial, awal-awal pertama COVID segala macam, everybody's denial, everything's gonna be fine, we're gonna be okay, segala. Now we pass that. Kalau kita masih tetap di tahap denial, there's a problem with you guys. Itu paling penting. Oke. Itu yang saya selalu bilang, bahwa leave the denial part. Now acceptance bahwa situasi itu berubah. Apa yang kita prediksi A itu sudah pasti most likely akan ada derivatif-derivatifnya, ya kan. Tapi sebagai bisnis kan sebenarnya begini, walaupun prediksi kita berubah, tapi pada saat kita melakukan replanning ourselves, kita kan punya terlihat tuh ya, lama-lama terlihat suatu pattern di mana kita akan menuju. Jadi tadi harusnya outputnya di achieve X pada akhir tahun, output X ini mungkin dengan situasi dan kondisi yang sekarang itu akan mundur ke belakang. Ya. Tapi kalau kita mundur ke belakang itu kita tidak lakukan tadi follow the compass, maka yang X ini benar-benar gone.
ya kan? Makanya saya bilang bahwa kita harus bisa membuat suatu skenario. Ini kembali lagi pada saat apa yang kita pelajari di manajemen, skenario planning itu harus mulai kita masukkan. Kalau memang mau matematik bisa kita lakukan. Tapi saya selalu bilang bahwa penulisan prediksi using data segala macam is as good as it gets if you don't do something about it. That's the problem. We talk about data, terus kita pakai data itu, terus ditanya, so did you make a decision out of it? No, we just use that data for what? Oh, being scared. Oh, man, there's nothing gonna happen. No, we use that data untuk mengetahui ini adalah aksi-aksi yang harus kita lakukan. 1, 2, 3. Sampai periode berapa lama? Jadi tadi tuh seakan-akan yang X tadi, yang ujung X kita tadi, itu kita bagi menjadi X kecil. Karena kita tahu X kecil ini yang akan mendrive kita menjadi X tadi tuh, ya kan? Jadi dari situ kita bisa mendefinisikan X kecilnya seperti apa. Supporting untuk mencapai X itu seperti apa. Actionable dan measure metrics yang kita ukur untuk mencapai X itu apa saja. Jadi tetap sebenarnya kita melakukan apa yang. Jadi kalau pertanyaan apakah kita menjadi toleransi? Toleransi bukan toleransi tepatnya, tapi lebih kita melihat bahwa realita itu realita itu sudah berubah. Kalau kita masih tetap hidup di realita itu yang lama, berarti kita in denial. If you are in denial, terus-menerus di denial, there's a problem with your company atau a problem with your business. Karena apa yang akan terjadi? Kita nggak move on. Ya, jadi kayak kata orang nggak move on nih. Karena apa? Kita hidup di situ aja as if we don't do anything, hope everything will be the best. Kita melakukan A, tapi A itu nggak ada impact. But we still make believe bahwa itu akan melakukan impact. Itu kedua. Nah, jadi kalau kayak gue bilang bahwa apakah jadi lebih toleran? Bukan toleran, tapi kita lebih adaptif, kita lebih agile, karena kita jadi pola berpikir kita bukan 3-4 bulan, bukan bicara mengenai 8 bulan, tapi kita tetap kembali yang ketiga yang paling utama, kita jangan lose focus. Lose fokusnya itu apa? Bahwa noise yang ada di sekitaran kita itu jangan jadi noise yang untuk menyebabkan kita lose fokus kita. Sebagai bisnis apa fokus kita, ya kan? To our employee fokus kita apa? Dan tentunya kepada partner-partner kita fokusnya apa? Because bisnis itu kan berjalan karena ada konsumen, ada partner, dan tentunya dari kita sebagai organisasi. Tapi berarti ini bisa dibilang kalau kita kemarin ngomong sebelum pandemik ya, kita ngomongin soal industrial revolution di mana semua orang 4.0, di mana semua orang dipaksa adaptif, dituntut untuk adaptif menghadapi perubahan yang ada. Itu ngelihat ke belakang kayaknya nggak ada apa-apanya dibanding sekarang ya Mas ya. Oh iya. Dalam artian pressure untuk menuntut orang bisa adaptif dan agile. Betul. Ini ada joke-nya, dibilang business transformation udah digaung-gaungkan 4-5 tahun yang lalu, digital transformation. In the past people, let's do digital transformation, let's plan for digital transformation. Pada saat ditanya, so what is digital transformation? It's a plan, right? Sekarang bukan plan lagi. So transformasi digital kita seperti apa? Kita sebagai media, transformasi digital seperti apa? Anda yang bergerak di industri A, transformasi digital Anda seperti apa? Konsumen ada, tetap ada. Nggak berubah konsumennya. Jumlahnya mungkin berubah karena apa? Sekarang makin banyak distorsi, ya kan? Semakin banyak distorsi karena apa? Semua lagi survival mode. Nah, ingat buat teman-teman di sini bahwa riset bilang bahwa biasanya tipikalnya dibagi-bagi. Ada survival mode, sustainable mode, ada yang baru namanya kita ready for the new emerge. Kalau kita bagi-bagi stage lah. Now, it's up to you. You want to go for survival mode? Kalau saya selalu bilang survival mode itu sangat concentric. Problemnya, walaupun ya enak ngomong begitu, but enak aja ngomongnya. Padahal nggak juga. Padahal karena saya bilang begini, when we think on survival mode, it's about securing cost. Karena kita akan ngomong dari cost centric ya. Kita perlu manage cost. Ya. Tapi kita harus sudah mulai memikir with the available amount of money, sekarang added value apa yang kita bisa bikin? Perubahan added value apa? Dengan dulu kita berpikir ada X amount of money yang kita akan taruh untuk sales, ada yang kita taruh untuk marketing, kita taruh untuk product development. Let's say we look at that cost structure, tapi sekarang reimagine itself bahwa dengan norma yang baru, semua komponen-komponen pada saat dikumpulkan, apa efeknya terhadap the new value added yang kita butuhkan. Itu menarik banget sih Mas, karena sejujurnya saya pribadi pun dalam menghadapi keluarga dan company ya, mikirnya memang selalu gue lagi survival mode, how to survive this storm gitu kan.
Ya. Tapi kan tadi kalau Mas Roy bilang justru malah ya lu imagine dong dengan resource yang ada sekarang bisa apa ke depannya gitu ya Mas. Betul. Itu seperti pukulan di muka nih buat saya pribadi. Oke Mas, lanjut. Tadi kita ngomongin masih ngelanjut soal ngomongin prediction ya. Gimana tadi aim-nya selalu shifting, semua selalu berubah. Dan di mana tadi Mas Roy juga bilang bahwa data makin dibutuhkan lah untuk bisa ngelihat. Cuma masalahnya, yang saya dengar itu, prediction works best at normal times. Ya Mas? Ya. Pada saat anomali, semua prediction berantakan loh. Ya. Menurut Mas Roy, jadi data itu sekarang justru malah makin relevan atau obsolete Mas malah? Eye of the beholder. Mungkin ngelesnya gue bilang eye of the beholder, tapi enggak. Tapi sebenarnya eye of the beholder. Karena apa? Zaman dulu pun dalam keadaan normal pun banyak data. Tapi problemnya adalah data itu nggak bisa kita turn into insight. Karena apa? Kita hanya crunching data. Nah, tambahan problem di masa situasi sekarang ini, banyak data juga, tapi banyak juga mulai questionable data. Gitu. Nah, itu penting nih, questionable data. If you base your planning based on data yang kurang tepat, apa yang terjadi adalah actionnya yang akan jadi salah. Ini bukan kaitan datanya, tapi actionnya yang jadi salah, ya kan? Tapi be mindful bahwa even kalaupun kita lakukan based on wrong data, tadi saya bilang dengan situasi yang the new norm ini, agility itu harus tinggi. Agility itu harus tinggi dalam artian, okay, we base our plan, our prediction based on wrong data, tapi pada saat kita jalankan plan itu, ternyata kita lihat tidak ada impact yang signifikan, atau bahkan recoilnya itu kita bilang bahwa ini even going the wrong way. So immediately kita harus rework our data. Jadi data nggak obsolete. Data itu ada, tapi semakin quality data itu kita harus makin lebih intensified. Manage quality data. Karena everybody is giving data, dan ingat, garbage in, garbage out. Dan banyak research company atau apapun juga menggunakan data-data yang available di pasar, yang bisa jadi dasar konstruksi data yang di pasar itu pun based on certain prediction, yang bisa jadi asumsi-asumsinya itu banyak, ya kan? Jadi saya selalu bilang, ada salah nggak dengan data? Nggak, data itu nggak salah, tapi itu menjadi baseline kita untuk merenternya jadi insight. Dari insight kita mau bikin actionable-nya seperti apa? Bedanya sebelum pre-COVID dengan sekarang, situasi adalah bahwa zaman dulu ada deflaksi dari data itu sedikit pun, itu tidak langsung membuat kita terlalu worried terhadap bisnis kita. Zaman sekarang ada deflection dari data itu, by 1%, by 2%, itu bisa langsung kita bilang, wah ini berarti salah dong. Give an example, mungkin hypothetically, deflaksi kita misalnya jumlah orang yang sakit, jumlah orang yang sembuh, deflection point-nya ternyata terlalu besar margin of error-nya. Ya kan? Setelah kita ketahui, tapi setelah kita jalani baru kita ketahui margin error-nya tinggi. Pada saat kita bilang planningnya kita bahwa bisnis kita akan mulai di bulan berapa, mungkin akan mundur jauh. Nah, itu yang sebenarnya turning point dibilang pada saat kita melihat data ini, pada masa krisis ini, data quality semakin penting. Orang yang data scientist itu dalam artian orang yang benar-benar mempelajari, dan kerjasama antara data scientist dengan manajemen itu harus menjadi begini. Karena apa? Mereka harus saling challenge satu sama lain. Seorang analyst finance bisa melihat apakah ada data-data tersebut yang berguna buat dia sebagai seorang CFO. Apakah ada data-data yang disiapkan oleh para data scientist atau data engineer itu yang bisa dia pakai untuk memutuskan bagaimana nextnya. Imagine gini katanya EN, mungkin nanti setelah COVID, di mana kita tidak menemukan vaksin, kantor akan mengurangi luasan kantornya. Karena apa? Kita sudah terbiasa dengan pola seperti ini. Di rumah. Ya. Bisa jadi terjadi dengan adanya informasi itu, seorang financial CFO bisa memproyeksikan, berarti sebenarnya gue bisa saving cost tanpa harus melakukan A, B, C, D, tapi mengeluarkan cost-cost yang kategori sudah fix, karena kan sewa buat gedung segala macam. Sekarang gue bisa perkecil, karena apa? Untuk mungkin direalokasikan, tadi realokasi dana tersebut untuk dipakai mensupport misalnya video call ini, internet connection yang akan lebih baik, jadi orang-orang bisa call. Mungkin nanti pada saat kita bicara mengenai
pola orang bekerja, pola orang mengkonsumsi barang atau restoran juga akan berubah. Orang semakin self-aware bahwa saya tidak mau lagi dekat-dekatan. So what does that mean to a restaurant? Apa itu efeknya buat nanti kita yang produksi coffee shop kecil? Karena kita hanya punya sedikit. So that's reimagining kita sendiri dengan teknologi yang ada, dengan konstruksi, arsitek kita gimana untuk menyambut konsumen-konsumen yang punya pola berpikir baru. Nah, berarti tadi data sebenarnya bukan obsolete, tapi justru malah quality of data malah jadi lebih dituntut ya Mas ya. Betul. Dan quality of data pun juga harus diimbangi sama kemampuan untuk interpretasi datanya. Jadi bisa tersampaikan narasinya kurang lebih gitu ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih Mas dari audience. Sama saya juga pengen narik ke tulisan Mas Roy yang pernah saya baca tentang transmedia storytelling. Nah, tadi Mas Roy bilang bahwa milenial sebenarnya mau di force feed nih, agak-agak mau di force feed gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin terkait sama itu juga. Gimana caranya Mas dengan transmedia storytelling dan juga force feed tadi itu bisa mengedukasi penonton Indonesia biar nontonnya nggak sinetron mulu katanya? Pertama adalah tentunya edukasi ya. Sebenarnya gini, bicara mengenai orang sinetron segala macam itu kan sebenarnya sosioekonomi tertentu ya, sosioekonomi tertentu yang melihat di daerah-daerah. Ini ada fakta yang menarik nih. Jadi ternyata di Pegunungan Dieng, walaupun ini ya mereka membajak channelnya kita, di lereng Pegunungan Dieng orang banyak yang menonton Net Geo. Banyak orang yang menonton Net Geo. Pertama, kenapa dia membajak? Pertama, karena mungkin dia pakai partnernya. Kita melihat itu adalah bajakan dan kita melihat bahwa at one side is bajakan, lose for business, tapi at one side at the other side kita melihatnya bahwa brand awareness kita tinggi. Karena saya sendiri akhirnya mereka nonton Net Geo gitu, dan saya tanya Net Geo itu ditonton buat apa? Itu karena saya tanya orang yang di bisnis tersebut. Karena mereka bilang bahwa itu bagian daripada anak-anak itu juga untuk belajar juga ternyata. Saya juga terkejut. Saya punya premis di awal, ya Net Geo harusnya paling di kota-kota besar lah. Pada saat saya mendengarkan itu dan saya pergi Kalimantan, itu ada orang yang 11 jam untuk menemui saya, untuk diskusi dengan saya. Bilang bahwa tolong jangan diputus dong untuk channel-channel kayak Net Geo kalau memang ketahuan bajak. Karena apa? Karena ternyata itu jadi yang dibutuhkan orang tersebut. Jadi premis bahwa semua orang itu nonton sinetron, enggak juga. Hanya mungkin sebagian konsumen ya. Nah, kembali dengan saya bilang transmedia storytelling itu. Transmedia storytelling itu sebenarnya kalau disederhanakan, kita bercerita dengan menggunakan berbagai medium, baik itu social media, baik itu buku, baik itu movies, baik itu dan masing-masing medium tadi punya ceritanya sendiri-sendiri. Nah, transmedia storytelling itu bilang begini, masing-masing story tadi itu seperti seakan-akan story yang terpisah. Tapi pada saat kita gabungkan, seperti kayak sebuah puzzle yang digabungkan, oh itu toh ceritanya. Contohnya saya bilang Avenger. Avenger adalah contoh bagaimana transmedia storytelling diceritakan orang yang baca komik misalnya Avenger, orang yang baca komik Captain America, orang yang main game misalnya Avenger atau main game, itu bisa jadi orang-orang yang tidak membaca komik tapi main game. Tapi karena ada film tadi, dia tertarik, ingin tahu seperti apa. Karena apa? Di dalam gamenya itu ada ceritanya sendiri yang bisa jadi menjadi komponen kecil dari film tadi ya. Bicara mengenai Avenger Endgame. Endgame itu sebenarnya di komiknya itu adalah beberapa seri. Tapi pada saat di film jadi pendek, dan itu merupakan akumulasi dan interpretasi yang kita sebut dengan Marvel Cinematic Universe. Karena ada Marvel Comic Universe. Itu ada verse-nya sendiri. Jadi bicara transmedia storytelling ini, tanpa kita sadari, sebenarnya ini yang saya bilang bahwa ada subtly being force feed, karena kita diajak, apalagi transmedia storytelling, salah satu komponen yang utama juga, nggak boleh ada redundansi, jadi semua cerita masing-masing, tapi konsisten ada karakternya, participatory. Jadi kita diajak untuk menjadi bagian daripada cerita tersebut. Jadi contohnya bagian daripada cerita tersebut bisa jadi kita follow akun sosial medianya, kita engage dengan sosial medianya, kita main gamenya, kita melakukan itu. Ujung-ujungnya untuk apa? Untuk revealing the biggest story-nya. Big story-nya apa? Kalau di saya contohnya Avenger Endgame. Nah, coba kita mapping ini ke situasi sekarang. Apakah mungkin melakukan transmedia storytelling? Transmedia storytelling itu nggak mesti harus dalam punya budget besar atau segala macam. Karena bicara transmedia atau bercerita dengan multiple medium, tapi merupakan satu kesatuan cerita besar pada saat digabungkan, Anda
bisa pakai untuk kaitan dengan aktivitas Anda, aktivism. Ada website-website tertentu Anda bisa lihat example of transmedia activism. Itu Anda bisa lihat bagaimana dengan hanya membangun website, dengan meminta audiens yang mengumpulkan informasi, ada cerita yang menarik mengenai beruang, mengenai high-rise building. Cari aja buat teman-teman ini, transmedia activism. Itu di search, di googling, akan contoh-contohnya akan ada keluar. Dan ada beberapa perusahaan yang fokus membuat untuk transmedia ini. Nah, jadi khusus membuat untuk campaign transmedia. Nah, namanya ada satu perusahaan yang melakukan itu. Jadi campaign untuk membantu itu. Tapi kembali ke tadi. Karena kita subtly being force feed, karena machine learning. Machine learning itu force feed itu seperti apa? You may like this. Itu salah satu force feeding sebenarnya. Dan kita merasa bahwa you may like this. Gue diberi kesempatan untuk I may like this, I may not like this. Padahal sebenarnya di situ we keep trying. Kita coba satu-satu, kita klik satu-satu, kita bilang nggak enak nih, kita stop. Diganti. Apa yang terjadi? Data dikirim, maka si produk tersebut bisa memutuskan apakah kita melanjut produksinya atau memberhentikan produksinya. Ya, menarik. Mas, ini ada pertanyaan bagus. Ini pertanyaan banyak banget, Mas. Asli, gue sampai bingung milihnya. Tapi ini ada yang kaitannya sama transmedia storytelling mungkin. Disney ada... How Disney incorporate positive values and education messages, Mas, into the entertainment product? Ada certain model nggak? Atau mungkin pakai transmedia storytelling tadi itu? Pertama tentunya dari karakter. Jadi jadi Disney sendiri as a value sendiri sudah jelas lah as a brand, kita bilang sebagai family friendly brand ya. Oleh karena itu pada saat kita dan setiap brand, jadi kalau bicara mengenai Pixar, Marvel, Disney, Fox Studio, itu sebenarnya punya value-value sendiri. Disney sendiri atau Marvelnya itu ada pilar-pilarnya. Pilar-pilar value yang harus dibuat untuk menjadi dasar pada saat dia melakukan derivatif daripada konten tersebut. Dia tidak boleh lari dari pilar itu. Pilar itu menggambarkan konsistensi. Konsistensi misalnya nih saya bilang bahwa ada konsistensi kita mengenai Mickey Mouse. Apa sih mengenai Mickey Mouse? Konsistensi kita mengenai Pirates of the Caribbean. Ada konsistensi tematik atau value yang dikirimkan melalui baik itu secara brand besarnya maupun secara karakter-karakter yang dibuat. Nah, buat teman-teman yang bergerak di bidang kreatif, salah satu kekuatan Disney adalah menciptakan karakter yang karakter tersebut sudah tetap memiliki nilai padahal dia sudah melewati masanya. Contohnya ini adalah kita bicara Mickey Mouse. Mungkin siapa di sini mungkin bisa jadi orang akan tahu gambar Mickey Mouse, tahu segala macam. Dan kita akan merasakan Mickey Mouse itu selalu berada di barang-barang yang cerah, happy, senang, anak-anak senang. Karena apa? Pada saat dia melihat brand tersebut, kita melihat langsung experience dirasakan anak kecil, bahkan orang gedenya, ya kan? Itu harus konsisten. Jadi makanya pada saat membuat value tadi, itu mundur berapa langkah ke belakang untuk menciptakan so what's the value of this character. Di transmedia storytelling juga, kekuat ataupun di narasi apapun, karakter itu penting. Karakter itu penting untuk kita tadi yang kata Mas Indian, we felt longing. Kita ada longing kepada mereka secara emotional bonded. Mungkin kita bilang kita nggak suka Frozen, we're not the kind of person that princess kind of story. Tapi pada saat melihat karakter yang lain, kita merasa tertarik gitu loh. Karena apa? Value daripada si karakter tersebut, value terhadap barang tersebut konsisten dan kita sangat menyetujui itu. Contohnya dengan Nat Geo juga. Anda bisa lihat Nat Geo. Nat Geo konsisten. Nat Geo itu konsisten untuk bilang bahwa ini is about factual. Factual apa? Hitam-hitam, putih-putih. We're not talking about conspiracy theory. Nat Geo tidak pernah bicara mengenai conspiracy theory, tapi membahas berdasarkan fakta-fakta dan membiarkan konsumen untuk memutuskan berdasarkan fakta itu bagaimana pendapat mereka. Nah, itu value-value itu penting sebenarnya. Benar, itu pas banget itu pertanyaan yang tadi salah satunya yang mau saya tanyain tadi sebenarnya udah langsung dijawab. Jadi core value yang dijaga Disney sehingga icon-iconnya tuh tetap engage dari generasi ke generasi gitu. Betul. Jadi jadi memang setiap karakter, setiap ikon itu punya core value sendiri dan itu yang dijaga ya, Mas. Betul. Dan itu yang menyebabkan menjadi intellectual property. Itu yang menyebabkan kalau kita ingin menggunakan brand itu, kita bisa bilang, oh nilai daripada intellectual property kita harus begini. Kalian bersedia nggak? Dan kita bisa mengarahkan kepada brand itu, boleh memakai IP kita, tapi ada guideline yang harus kalian ikutin. Nah, between money and our brand core value, we decided our brand is
much stronger than this as a waiting. Itu as a company we put that forward gitu loh. Ya, ini gue sebagai host merasa dibantu sama speaker nih, karena cocok banget itu sama pertanyaan juga. Pertanyaannya ada salah satunya yang bilang, Bang, dengan kondisi sekarang yang semuanya digital dan banyak yang dibuka sebagai free, seperti yang gimana tadi kita omongin, risk management untuk copyright-nya gimana, Mas? Nah, ya itu kalau kita bilang bajakan selalu terjadi. Bajakan selalu terjadi. Bagusnya sekarang platform-platform seperti YouTube, platform seperti social media Twitter itu punya kerjasama partnership dengan kita sebagai pemilik intellectual property. Dan platform-platform tersebut, pengalaman saya di Twitter itu juga membuka kesempatan kita untuk mengajukan komplain apabila kita punya intellectual property kita itu dipakai. Ya. Nah, kalau saya selalu bilang intellectual property itu kan ada elemen manusianya ya. Elemen manusia itu adalah elemen manusia bukan cuma masalah manusia yang, kalau saya bilang manusia yang benar dan sadar diri bahwa dia menggunakan hasil karya orang lain. Oke lah, nggak usah dihukum. Tapi ada dong rasa bersalah dia. Nah itu tadi, kalau kita orang itu main pakai aja nggak ada rasa bersalah, that's a problem and that's their problem yang mungkin bisa jadi implikasinya dia kena pidana gitu ya. Tapi kalau kita lihat platform-platform yang ada sekarang, mau itu Facebook, mau itu semua itu mulai memperketat bagaimana mereka melindungi intellectual property dari partner-partnernya, ya kan? Jadi makanya apabila tiba-tiba ada konten kita yang dipakai secara tidak tepat, itu sering terjadi di blocking, langsung di blocking. Karena di sistem machine learning-nya dengan bantuan itu ada partnership yang membantu mereka untuk itu. Nah, tentunya kan kembali lagi untuk bisa menuju ke situ maka kalian harus menciptakan intellectual property, copyright-nya kalian, ya kan? Dan kalian harus bekerja sama dengan partner-partner ini, mau nggak mau partner-partner yang kita bilang besar yang bisa jadi kompetitor kalian, tapi mereka juga lah di mana bisa terjadi pembajakan yang sering terjadi. Nah kalau secara fisikal seperti apa? Disney sendiri bekerja sama dengan pemerintah, make sure bahwa hal-hal itu jangan terjadi gitu loh. Jadi semua elemen itu harus terjaga dengan baik, elemen dengan platform, elemen dengan regulator, jadi semua itu bisa berjalan seiring. Gitu. Tentunya pertanyaan kalau kita punya IP masih kecil, apa dipedulikan sama pemerintah? Ingat hukumnya tetap ada kok. Hukum itu tetap ada. Apakah akan didengarkan? It's how you put forward agar orang peduli. Okay. Mas, ini waktunya sudah tinggal sedikit, padahal pertanyaan masih banyak. Di Tor juga sebenarnya banyak yang belum gue bahas. Ini kalau ngobrol seru ya. Oke Mas, mungkin one last thing yang mau lu sampaikan yang belum kita omongin dari tadi apa Mas? Kalau saya hanya cuma outline aja bahwa teman-teman di sini situasi sekarang ini mungkin kesannya grim, agak ini. Tapi saya selalu bilang bahwa seperti kayak dia, reimagine yourself, reimagine usaha kalian, reimagine diri kalian bahwa if things doesn't change, and you have to change. That's my point. If things doesn't change, then you need to change. The things yang nggak change itu adalah bahwa COVID mungkin akan baru diselesaikan 18 bulan kemudian. So you need to change. So then change dengan berpikir tadi, reimagine yourself. Pergunakan teknologi, pergunakan banyak konstruksi untuk membantu itu, arsitekturnya seperti apa. But reimagine yourself. Karena apa? Saya selalu bilang ini my worst. Always plan for the worst. Prepare for the worst. Prepare for the worst, then you plan for the best. So kalau itu yang kamu bisa lakukan, do it. Keren abis. Gue nggak mau nutup lagi karena tadi menurut gue udah jadi penutup yang sempurna tuh kata-katanya, quotable semua lah. Mungkin terakhir Mas, gue mau ngucapin terima kasih banyak juga buat semuanya yang udah hadir di sini. Mungkin sebelum kita pamit, kita harus foto nih. Ini bagian yang paling lucu yang dari bagian. Karena kita harus senyum, nahan 3 detik, nggak tahu udah difoto apa belum. Oke ya, siap ya. Kita senyum dulu, tahan. Ya, udah kali. Mudah-mudahan sih udah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan udah. Oke, semuanya stay safe, stay healthy, stay socially distancing, tapi tetap digitally connecting. Terima kasih banyak semuanya. Future Force Fest ini masih bisa berlanjut masih akan berlanjut sampai besok. Jadi masih banyak lagi pembicara-pembicara yang seru kayak Mas Roy.
ikutin hashtagnya di Future Forces 2020, hashtag siap hadapi perubahan dan sebar semangat dari rumah. Saya Endian Rahmanda dan Roy Simangunsong. Mas Roy Simangunsong, kita pamit dulu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.